Halo semuanya, selamat datang bersama saya Bahiri Nur. Nah, di video ini saya mau tunjukkan langkah apa saja yang perlu diatur ketika kita akan mengonlinekan media pembelajaran interaktif kita secara online atau berbasis website. Jadi, ada beberapa pengaturan, terutama untuk pengaturan navigasi yang ada di media kita sebelum kita publish, khususnya di Articulate Storyline 3. Nah, sebagai contoh di sini saya akan menunjukkan pengaturan apa aja yang perlu kita atur. Oke, di sini saya ada contoh satu media yang akan kita nanti online kan, dan ini perlu kita atur terlebih dahulu ya. Nah, yang pertama yang perlu kita atur adalah ini, setelah kita mempublish media pembelajaran kita. Nah, di sini kita wajib mengubah nama story ini menjadi index. Ada juga versi di bawahnya. Nama story ini ada bertambah yaitu story.html5. Nah, ini saya coba ubahkan misalkan html5. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, jadi ada yang namanya story, atau ada juga yang namanya story.html5. Nah, ini kita wajib mengubah namanya menjadi index. Caranya kita klik kanan, kita ubah menjadi namanya index. Nah, index ini akan dibaca oleh server yang ada di website kita. Nah, server hosting yang ada di website kita. Nah, kita akan coba buka medianya. Nah, jadi akan tampil seperti ini teman-teman. Nah, ini kalau kita perhatikan di sini ada menu ya. Nah, menu ini wajib kita sembunyikan. Untuk menyembunyikan ini kita atur di Articulate Storyline kita. Ini yang pertama yang harus kita sembunyikan. Kemudian juga ada judul di atas. Di atas ini ada bilangan ini nama medianya, kemudian ada di sini results ya. Nah, ini wajib kita sembunyikan untuk proses penavigasiannya. Jadi berada di dalam media di sini ya. Nah, kemudian kalau kita zoom lagi, nah ini dia belum full screen ya, belum full. Jadi bisa di zoom in, zoom out. Dan ini terpotong di bagian bawah. Nah, ini kita bisa atur di Articulate-nya. Nah, di sini juga ada pengaturan audio, ini wajib kita sembunyikan. Ada pengaturan setting, kemudian ada next, dan ada juga prep. Kita aturnya di bagian Articulate-nya. Nah, gimana caranya untuk mengatur? Di sini saya akan tunjukkan, dan ini saya tutup terlebih dahulu. Kemudian saya akan buka Articulate-nya. Nah, oke, di sini saya akan membuat project baru ya. Dan seperti yang kita lihat tadi di sini. Nah, ini adalah untuk ukuran dari kanvasnya ini, slide-nya ini adalah ukurannya 1280 kali 720 ya, yang ada di sini. Nah, ini 1280 kali 720. Nah, sama seperti ini, kita sebelum membuatnya kita atur terlebih dahulu yaitu ukuran dari slide-nya. Apakah itu berbentuk portrait ataupun yang berbentuk landscape. Nah, ini kita sudah buka. Nah, langkah yang pertama yaitu kita mengubah ukuran dari slide-nya. Untuk mengubah slide itu ada bagian desain. Di sini ada yang namanya story size. Nah, di sini kita atur yaitu 16:9. Nah, di sini kita ubah weight-nya adalah 1280. Dan ini kita klik, dia otomatis berubah 720. Nah, ini adalah pengaturan yang pertama. Jika teman-teman sudah mengatur sebelumnya, tidak perlu lagi, lewati saja. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menghilangkan tanda navigasi yang ada di sini ya. Ada button, swipe, next, dan lain sebagainya. Kita atur di bagian sini, di bagian trigger ya. Nah, ini adalah yaitu di bagian sini teman-teman. Nah, di bagian ada prep, next. Jadi
kita menghilangkan yang di bagian bawah sini, yang di sini adalah di bagian sini. Nah, kita bisa masuk ke bagian dalam. Nah, kalau sudah kita masuk ke dalam slide, kita aturnya di sini. Di sini ada tanda setting. Kita klik. Nah, kemudian di sini kita hilangkan button, swipe, next, next. Nah, ini kita hilangkan ya. Kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah kita atur untuk yang ada di bagian sini, ada prep, next. Nah, jadi silahkan aja cek aja slide-slide yang ada di media teman-teman apakah sudah hilang seperti ini ataupun ada. Kalau masih ada silahkan dihilangkan. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengatur untuk menghilangkan yang ada di bagian sini, kemudian juga yang di bagian atas. Kita atur saja di bagian home. Di sini ada namanya player. Kita klik. Nah, selanjutnya di sini ada tanda results. Nah, ini kita hilangkan semua. Pokoknya yang ada di sini, yang ada checklistnya kita hilangkan. Results, menu, kemudian fiturnya title, volume. Nah, ini hilang. Nah, kita bisa lihat tampilannya yang ada di sini. Kemudian ada caption, kemudian ada accessibility control. Nah, ini sudah hilang. Nah, kalau kita lihat di sini, nah di sini adalah tampilannya sudah full layar, tidak ada navigasi yang di luar daripada slide. Berarti ini sudah pengaturannya sudah benar. Langkah selanjutnya adalah tadi kan kalau kita lihat ini dia tertutup, masih bisa digeser-geser seperti ini. Nah, kita mengaturnya ada di bagian sini ya. Nah, kita masuk ke bagian order sini. Nah, ini kita player size-nya kita scale player to fill browser window. Nah, ini kita ubah di bagian sini. Ya. Jadi masuknya di bagian order dan ini kita pindah ke atas. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian tinggal kita publish ya. Tinggal kita publish kalau medianya sudah selesai kita buat. Kita klik publish. Nah, yang paling penting di sini juga adalah dengan melihat title. Title ini adalah berkaitan dengan judul medianya. Kalau kita lihat di sini namanya adalah bilangan desimal. Maka di sini kita bisa atur sesuai dengan nama media kita. Tidak perlu terlalu panjang. Jadi kita cukup menggunakan inisial atau singkatan dari media kita. Misalnya di sini kita buat mengenal planet misalnya ya. Jadi kita klik aja atau kita ketik saja Mapla. Jadi mengenal planet. Untuk deskripsi kosongkan saja dan folder biarkan saja masuk di bagian di sini adalah tempat di mana hasil medianya dipublish. Kalau sudah tinggal kita publish. Nah, seperti itu untuk persiapan ketika kita mau publish media pembelajaran kita. Selanjutnya tinggal kita online-kan ke website hosting kita. Untuk mengonline-kannya silahkan cek link yang ada di deskripsi video. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Bahyudinur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.